Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan hanya karena kasih setia-Nya. Maka Tuhan memberi kesempatan kita pada pagi hari ini boleh memasuki minggu keempat di bulan November 2020. Dan kita juga bersyukur di tengah masa pandemi COVID-19 yang belum juga berlalu dari hadapan kita, Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan kita akan segera memulai ibadah kita. Siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur, sebab kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kasih. Kami mengucap syukur, Engkau telah menyertai kami, memeliharakan kami dengan sempurna sepanjang malam, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan pagi hari ini kami boleh bangun dalam tubuh yang sehat, dan kami siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapa, Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi ibadah ini, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang luar biasa, menjadi ibadah yang penuh kuasa, dan menjadi ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapa, Engkau pun mempersiapkan kami, Engkau yang menguduskan kami, melayakkan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami akan membawa korban ucapan syukur kami dan korban pujian kami. Biarlah itu semua boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Roh Kudus juga melawat setiap kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Imam Darmawan, yang pagi hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu, Engkau telah mengurapi hamba-Mu dengan urapan-Mu, dan roh hikmat, marifat, dan pewahyuan telah menyertai hamba-Mu, sehingga Hamba boleh menyampaikan isi hati Tuhan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap firman yang keluar dari lidah bibirnya tidak pernah akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh penata layanan yang bertugas pada pagi hari ini, baik itu worship leader, singer, tim pemusik, juga tim multimedia, kameramen, dan soundman. Tuhan memberkatinya, sehingga mereka boleh melakukan pelayanan ini dengan hati yang tulus, dan pelayanan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh sarana dan prasarana yang kami gunakan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati sehingga seluruh perlengkapan yang kami gunakan boleh berfungsi dengan baik, dan semuanya itu boleh mendukung jalannya ibadah pada pagi hari ini dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan mengurapi mereka, Tuhan mempersiapkan hati mereka. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat dan pengertian, sehingga ketika firman ditaburkan, firman itu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur. Firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah yang manis di dalam setiap kehidupan kami. Hidup kami boleh menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi-Mu. Kami juga boleh menjadi jemaat-jemaat-Mu yang taat dan setia sampai pada kesudahannya. Mari Bapa, Engkau tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami menyatukan iman kami untuk menghancurkan setiap niat-niat jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk semua anasir-anasir kuasa kegelapan yang mencoba merebut firman yang ditaburkan pada pagi hari ini. Kami tolak dan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Kau telah memerintahkan pasukan malaikat-Mu yang perkasa berkemah di sekeliling kami. Tiang awan dan tiang api senantiasa membentengi kami, sehingga tidak ada celah sedikit pun yang digunakan iblis untuk mengganggu damai sejahtera kami. Dan kami siap untuk memulai ibadah ini. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Saya percaya dimanapun Bapak, Ibu berada, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita semua dalam penyertaan Tuhan, dan kita setiap hari menerima kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan namanya. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. Saat ku melihat semua yang kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun terganti terangmu. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Kami akan serang terhebat, bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan samanya. Dan kami angkat serang terhebat, bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan samanya. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Dan kami angkat serang terhebat, bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan samanya. Dan kami angkat serang terhebat, bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan samanya. Sekarang dikatakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan setiap pujian kita, penyembahan kita, kita berikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Jika kami ada saat ini sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kemurahan-Mu. Dan biarlah saat ini hati kami bersuka Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu.
Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan Bersama kata tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Dan bermazmur Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. sebab Kau kebenaranku, Sebab Engkau kebenaranku,
Terpujilah namamu. Kami mau bermazmur bagimu. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Oh, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu. Biar hati kami menyembahmu, biar hati kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau kudus Tuhan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau agung. Janjimu setia, janjimu setia dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mau meninggikan Engkau, Terima kasih. kami mau agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembahmu, kami mau sembahmu Tuhan. Haleluya.
Shalom, puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih tangan-tangan kuat maupun kami, terima kasih Tuhan, pada saat ini Kau berikan kami kesempatan untuk berbicara mengenai isi hati-Mu Tuhan, untuk ibadah Tuhan, di gereja kami, GBI Viva Cabang Bogor, beri kami kuasa urapan, hikmat marifat-Mu, kiranya kasih karunia menyertai kami, dan kami percaya imani pada saat firman kami taburkan, ada kuasa, ada kemuliaan, ada kasih-Mu Tuhan, di mana yang sakit disembuhkan, Tuhan yang terikat Kau bebaskan Tuhan, yang datang penuh dosa mengalami pengampunan, dan kami percaya imani Tuhan, pada saat kami pulang nanti berbeda pada saat kami datang, kami pulang dengan penuh damai, sungguh sukacita, kami pulang dengan kekuatan Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dalam perkataan dan perbuatan kami. Berkati kami semua Tuhan, tutup mulut kami semua kuasa darah-Mu, kami siap Tuhan menerima firman-Mu, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama dengan saya, Pastor Imam Darmawan, terima kasih kepada Tuhan Yesus diberi kesempatan untuk dalam berkhotbah, terutama untuk saudara terkasih kita di GBI Viva Cabang Bogor. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, tema khotbah pada saat ini mengenai damai sejahtera dalam keluarga. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Puji Tuhan, ya. Menurut pandangan orang dunia, ya, damai sejahtera itu adalah suatu keadaan yang tanpa ada perselisihan, yang tidak ada perseteruan, yang tidak ada bencana, ya, keadaan-keadaan yang baik-baik dan keadaan-keadaan yang aman. Ya. Berarti kalau ada uang, ya, merasakan damai sejahtera. Tapi kalau uangnya sudah tidak ada, tidak lagi merasakan damai sejahtera. Dan orang pun dunia berpikir bahwa sumber damai sejahtera itu berasal dari harta bendanya, dari rumahnya yang mewah, berasal dari kedudukan, derajat, pangkatnya, ya, berasal dari hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Dan menurut orang dunia bahwa damai sejahtera itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa dilihat dari luar secara kasat mata dan bersifat tidak kekal dan sangat tergantung, ya, pada situasi dan kondisi. Berbeda dengan damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan itu mengalir dari hati, ya, dari internal kita, ya, mengalir dari hati, dan damai sejahtera ini bersifat kekal dan tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Walaupun kita mengalami kesulitan, masalah, pergumulan, tapi tetap hati kita merasakan damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera yang Tuhan berikan ini, yang tidak bisa diukur dan dibeli dengan harta sebesar apapun. Karena damai sejahtera dari Tuhan ini diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada orang percaya, ya, yang merasa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sumber dari damai sejahtera. Dan sumber damai sejahtera dari Tuhan ini berasal dari hubungan karib kita antara kita dengan Tuhan. Dan sumber damai sejahtera ini adalah berasal dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Dari sumber damai sejahtera dari Tuhan ini berasal dari Tuhan. Maka mendekatlah kepada Tuhan. Karena semuanya itu adalah berasal dari Tuhan dan sungguh sangat beda damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani, ya, artinya adalah shalom. Pengertian shalom dari kata Ibrani adalah sehat alfiat, utuh, keadaan baik, keserasian, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di skala bidang kehidupan. Keluarga adalah gereja yang terkecil. Keluarga adalah awal mula di mana kita belajar mengatai hati takut akan Tuhan. Dan keluarga adalah, ya, tempat awal kita mengalami pendidikan karakter,
ya. Pendidikan karakter dimulai di dalam keluarga. Dan ada pepatah mengatakan honesty begin as home. Artinya bahwa di dalam keluarga lah kita belajar mengenai kejujuran. Ya. Orang-orang yang berhasil berasal dari keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang berhasil. Nah, dalam keluarga, apabila keluarga ada kerukunan, maka akan menciptakan damai sejahtera di dalam keluarga. Ya, keluarga kita, bagaimana mengenai keluarga kita? Apakah keluarga kita sudah menjadi rukun, sudah ada damai sejahtera, dan kita percaya bahwa damai sejahtera sangat diperlukan di dalam keluarga. Ya, mengapa damai sejahtera perlu ada dalam keluarga? Yang pertama, damai sejahtera Allah mendatangkan berkat jasmani dan rohani. Kita baca Mazmur 133 ya, ayat 1 sampai 2. Mazmur 133 ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Mazmur 133 ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Mazmur 133 ayat 2 berbicara mengenai berkat, ya, berkat vertikal. Berkat vertikal, di mana berkat dari Tuhan turun ke orang tua dan ke anak-anak. Mazmur 133 ayat 2 berbicara mengenai berkat-berkat urapan, otoritas, pemeliharaan, perkenanan Tuhan, dan berkat dari ortu kepada anak-anak, dan berkat lintas dari satu generasi ke generasi, di mana berkat-berkat itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan, penuh otoritas, ada perkenanan Tuhan, dan berkat-berkat kepada orang tua dan kepada anak cucu. Jadi berkat-berkat ini berkat-berkat yang luar biasa. Mengapa damai sejahtera Allah, mengapa damai sejahtera perlu ada dalam keluarga? Karena damai sejahtera Allah itu mendatangkan berkat rohani. Dan juga mendapatkan berkat jasmani. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Ini disebut juga sebagai berkat horizontal. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Ceritakan, Gunung Hermon ya, itu ada di utara dekat perbatasan Syria. Sedangkan Gunung Sion adanya di selatan. Antara jarak Gunung Hermon dan Gunung Sion itu sekitar 400 km. Apabila ditempuh dengan kendaraan, mobil itu sekitar 10 jam. Jadi embun Gunung Hermon hampir tidak mungkin ya untuk bertemu dengan Gunung Sion. Ini bicara mengenai secara rohani, bicara mengenai berkat-berkat yang tidak masuk akal. Dan berkat-berkat yang tidak masuk akal bisa terjadi apabila di keluarga kita ada kerukunan dan ada damai sejahtera. Maka mengapa perlu ada damai sejahtera dalam keluarga kita? Karena mendatangkan berkat jasmani dan rohani. Berkat-berkat dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini akan terjadi pada keluarga kita apabila kita bisa hidup dalam kerukunan. Karena apabila kita hidup rukun, disitulah Tuhan akan melepaskan berkat-berkatnya. Jadi berkat damai sejahtera ini bisa ada dalam keluarga kita. Berkat jasmani rohani ada dalam keluarga kita apabila kita hidup dalam damai sejahtera. Ya. Yang kedua adalah damai sejahtera Allah akan mempererat ikatan persekutuan anggota keluarga orang percaya dalam menghadapi masalah hidup. Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu imam, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan di dalam semua. Damai sejahtera Allah akan mempererat ikatan persekutuan anggota keluarga orang percaya dalam menghadapi masalah hidup. Ada persaudaraan, ada unity yang membuat kita bersama dalam satu tubuh. Ya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ada unity, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kita tahu ya, kita manusia tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya masalah.
Ya, tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya masalah. Suatu waktu Tuhan memberikan masalah dalam diri kita. Tapi dengan adanya damai sejahtera dalam keluarga, kita akan membuat unity, persaudaraan dalam satu keluarga. Ya, satu sakit merasakan seluruhnya sakit. Persaudaraan dalam unity kita dalam keluarga. Ya. Yang ketiga, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran orang percaya dalam menghadapi persoalan hidup. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Hati yang tidak dijaga dengan penuh kewaspadaan akan membuka celah bagi iblis untuk menghancurkan hidup manusia. Ya. Apa yang keluar dari perkataan kita meluap dari hati. Hati yang bersih akan meluap kata-kata yang bersih. Sebalikannya, hati yang kotor akan meluap kata-kata yang kotor. Mulutmu adalah harimaumu. Apa yang kita katakan dalam mulut kita menentukan masa depan kita. Di dalam Alkitab berkatakan bahwa hati kita diibaratkan sebagai tanah. Apakah hati kita sudah menjadi tanah yang subur atau tanah yang keras? Apabila tanah menjadi tanah yang subur, ya, akan siap menerima benih-benih firman. Benih firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati kita. Tapi sebaliknya, hati yang keras, ya, akan sulit benih untuk tumbuh, berakar, apalagi berbuah. Ya, introspeksi dalam diri kita, apakah hati kita sudah menjadi hati yang lembut, ya, mudah menjadi hati yang siap untuk dibentuk Tuhan. Dengan damai sejahtera di dalam keluarga, maka bisa memelihara hati dan pikiran kita. Dikatakan juga imunitas tubuh tergantung dari kondisi hati kita. Ya. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Mengapa damai sejahtera perlu ada dalam keluarga kita? Karena damai sejahtera akan mendatangkan berkat jasmani rohani. Damai sejahtera akan mempererat ikatan persekutuan anggota keluarga orang percaya dan menghadapi persoalan hidup. Dan ketiga, damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran kita. Lalu, bagaimana caranya supaya damai sejahtera ada di dalam keluarga kita? Ya, inilah pertanyaannya. Kalau kita tahu, ya, berkat-berkat dari damai sejahtera dan mengapa perlu damai sejahtera, lalu pertanyaan kedua, bagaimana supaya damai sejahtera, ya, ada di dalam keluarga kita? Yang pertama, damai sejahtera ada dalam keluarga kita apabila kita berjalan dengan takut akan Tuhan. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya. Seringkali orang dunia punya sifat yang tidak mau mengalah dan tidak mau mengalah. Mereka berpikir kalau jika mengalah, maka akan diremehkan, akan dianggap pecundang, dan akan direndahkan. Ya. Sikap yang tidak mau mengalah ini disebabkan karena ego dari orang-orang itu. Sebaliknya, kalau sikap yang mau mengalah, itu adalah suatu sikap yang memiliki kerendahan hati. Maka kalau kita lihat, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kegagalan terjadi dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan Tuhan yang disebabkan karena yang tidak mau mengalah dan tidak mau mengalah. Sifat tidak mau mengalah ini begitu besar, begitu ego, ya, sehingga bisa menghancurkan keluarga. Ya. Tidak mau mengalah ini akan timbul, bisa mengakibatkan perseteruan, perselisihan, dan kehancuran dalam keluarga. Ya. Ada kisah mengenai Lot dan Abraham. Kita tahu bahwa Abraham adalah, ya, orang
pilihan Tuhan, dan Abraham ya mendapatkan janji Tuhan, ya, janjinya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Predikat yang Tuhan berikan kepada Abraham bukannya hal yang mudah, tapi Abraham harus bayar harga. Harga yang dibayar oleh Abraham hidup dalam ketaatan, dan Abraham hidupnya mau mengalah. Abraham hidupnya diberkati oleh Tuhan, memiliki ternak yang banyak, memiliki kehidupan yang cukup baik. Dan pada saat itu Lot adalah keponakan Abraham yang ikut kepada Abraham. Lot banyak belajar dari Abraham, belajar mengenai pengembalaan, belajar mengenai beternak. Ketika Abraham diberkati dengan ternak yang banyak, maka Lot pun mendapat, karena banyak belajar Abraham, mendapatkan berkat juga ternak yang banyak. Suatu waktu, ya, hamba Lot dan hamba Abraham mengalami perseteruan disebabkan karena tempat penggembalaan. Lalu apa yang dilakukan Abraham ketika mendapat perseteruan itu? Abraham ya mengambil tindakan yang sangat baik. Abraham mengalah pada Lot. Abraham membiarkan Lot untuk memilih, ya, untuk menghindari perseteruan yang lebih tajam lagi. Abraham meminta Lot untuk memilih lebih dahulu di mana tempat yang mau dipilih oleh Lot sebagai tempat pengembalaan. Ya, pada saat itu seharusnya Lot itu yang mengalah, karena Lot adalah keponakan Abraham dan tentunya Lot adalah belajar dari Abraham. Lot mengalah, maka dipilihlah ya oleh Lot pada saat itu kesempatan yang aji mumpung oleh Lot, dipilihnya suatu tempat yang bernama Lembah Yordan. Karena pada saat itu ya Lembah Yordan itu ya adalah tempat yang sangat strategis, tempat yang baik ya, dan tempat yang kalau dilihat secara kasat mata oleh manusia ya, tempat yang baik untuk tempat penggembalaan. Ya. Akhirnya kalau kita lihat ya, ending dari kisah ini adalah Lot hancur babak belur, bahkan isinya menjadi tiang api. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham mau mengalah. Ya, karena Abraham tahu Tuhan punya rencana yang besar bagi Abraham. Abraham menjadi orang yang berhasil dalam menghadapi persoalan yang hadapi dengan Lot. Dengan mengalah. Karena Abraham percaya. Dan Abraham mampu untuk menguasai dirinya. Abraham bisa mengesampingkan egonya. Dan Abraham bisa menaklukkan kedagingannya. Apabila kita ingin menciptakan damai sejahtera dalam keluarga, maka kita harus bisa berjalan dengan takut akan Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan orang yang mengalah. Dengan mengalah ini, memberikan kesempatan bagi Abraham untuk melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam dirinya. Ya, bagaimana supaya damai sejahtera Tuhan ada dalam keluarga? Pertama, jika kita berjalan dengan takut akan Tuhan. Kedua, damai sejahtera ada dalam keluarga jika tidak ada iri hati. Ya. Kita buka 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Iri hati adalah akar dari kejahatan. Dari iri hati ini akan timbul kejahatan-kejahatan lainnya. Iri hati adalah racun yang mengubah kasih menjadi benci. Iri hati timbul karena tidak mampu bersyukur atas apa yang terjadi, atas apa yang dimiliki. Iri hati masalah yang sangat serius dan berbahaya. Seperti penyakit kanker yang bisa menggerogoti hidup manusia. Maka dari itu hari itulah timbul kejahatan-kejahatan lainnya. Kita tahu bagaimana kisah dalam Alkitab, ya, Kain iri hati kepada Habel. Kain dan Habel adalah satu keluarga, anak dari Adam dan Hawa. Kain memiliki hati yang iri hati kepada Habel. Dari setitik noda iri hati di dalam hatinya Habel, timbullah kebencian. Dari timbul kebencian itulah
timbullah keinginan Kain untuk membunuh Habel. Maka dari satu kebencian, satu iri hati, timbul kejahatan-kejahatan lainnya. Akhirnya, akhir kisahnya, ya, Kain harus menanggung segala konsekuensi dari sikap iri hatinya yang ada pada saudaranya itu. Kisah kedua mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf, ya, saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf. Ya. Dari rasa iri hatinya itu timbul kebencian saudara Yusuf pada Yusuf. Lalu apa yang lakukan? Dari iri hati timbul kebencian, lalu dari kebencian timbul keinginan membunuh. Akhirnya saudara-saudara Yusuf memasukkan Yusuf ke dalam sumur tua. Ya. Perlahan-perlahan supaya keinginan untuk membunuh, sehingga perlahan-perlahan Yusuf terbunuh. Tapi kita lihat akhir endingnya, ya, Yusuf menjadi seorang pemenang. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Apa yang dialami oleh saudara-saudaranya? Saudara-saudara sampai bukan keluar sebagai pemenang. Akhirnya ketika Yusuf menjadi orang hebat di Mesir, saudara yang datang dengan meminta pertolongan pada Yusuf. Yusuf bisa maafkan saudaranya dan Yusuf keluar lebih dari pemenang. Ditulis dalam Alkitab, Yusuf tidak hanya elok rupanya, tapi juga elok hati. Bagaimana iri hati bisa menghancurkan hidup manusia. Kisah juga, ya, mengenai Saul dan Daud. Saul adalah raja Israel. Ketika Daud mengalahkan, ya, menyelamatkan muka Saul dengan mengalahkan Goliat. Apa yang diterima oleh Daud? Daud tidak serta-merta langsung menjadi raja. Tapi ada satu raja Saul yang bernama Saul. Mestinya Saul berterima kasih kepada anak buahnya bernama Daud. Tapi apa yang didapat oleh Daud? Saul iri hati kepada Daud. Saul punya keinginan. Ya, dari iri hati itu timbul kebencian. Dari kebencian itu timbul keinginan membunuh Daud. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Tuhan memperhatikan Daud. Tidak pernah sekalipun Saul bisa membunuh Daud. Tapi kebalikannya, Daud beberapa kali punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak ingin melakukan. Apa yang kita lihat? Saul terbunuh, hancur, tidak happy ending. Tapi kebalikannya Daud ada happy ending. Bagaimana damai sejahtera ada dalam keluarga kita apabila tidak ada iri hati di dalam keluarga kita. Yang ketiga, ya, damai sejahtera ada dalam keluarga kita apabila, ya, hati kita suci dan kudus. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang bisa melihat Allah, bisa suci hatinya. Orang bisa mendapatkan perkenanan dari Allah, mendapatkan berkat-berkat ada apabila suci hatinya. Di dalam keluarga kita pasti punya perbedaan. Nggak mungkin dalam satu keluarga, ya, abang adik punya, ya, sama semua. Tentu punya perbedaan. Ya, walaupun berasal dari satu kandungan ibu yang sama, memiliki sifat yang beda, hobi yang beda, kesukaan makanan yang berbeda. Ada saudara-saudara kita yang lemah, ada saudara yang kuat. Di dalam keluarga, untuk menciptakan damai sejahtera kerukunan dalam keluarga, kita harus bisa menerima perbedaan-perbedaan. Menerima saudara kita apa adanya. Ya. Kita berani, bisa berau membantu keluarga kita. Kita mau mendoakan keluarga kita. Sesama anggota keluarga kita mau mendoakan. Karena kita percaya bahwa keluarga kita itu adalah satu tubuh. Tidak pernah ada bekas saudara. Tidak pernah ada bekas saudara. Ya. Kalau kita lihat jari kita, 5 jari kita, ya, tangan kanan, semuanya berbeda. Bayangkan, kalau jari kita semua sama semua, jempol semua atau telunjuk semua. Ya. Tuhan menciptakan jari yang berbeda. Ya. Karena masing-masing punya fungsinya masing-masing. Masing-masing punya tujuannya masing-masing. Saudara kita, kita bersama saudara kita pasti ada perbedaan. Kita berbeda, ya, tentu Tuhan punya tujuan. Kita bisa saling mengisi dengan kita bisa menerima saudara kita apa adanya. Ada yang lemah, ada yang kuat, kita menerima mereka apa adanya.
Ya, jangan pernah menyimpan kesalahan dalam keluarga. Sering terjadi dalam kehidupan kita, menyimpan kesalahan dalam keluarga. Ada pepatah mengatakan, ya selalulah punya prinsip hidup. Melupakan kejelekan orang, tapi selalu mengingat kebaikan orang. Saling memaafkan. Ya, jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain. Ya, tidak pernah ada bekas anak, tidak ada pernah bekas saudara. Semuanya kita satu tubuh bersama keluarga kita. Ketika Tuhan menempatkan kita di dalam suatu keluarga dengan saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan, yang memiliki kelemahan, atau keluarga yang memiliki kelebihan, terima mereka apa adanya. Ya, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan saudara. Kita ingin hidup kita diberkati. Ya, mengapa perlu damai sejahtera dalam keluarga? Karena damai sejahtera Allah mendatangkan berkat jasmani rohani. Ya, damai sejahtera Allah ya, akan mempererat ikatan persekutuan anggota keluarga orang percaya dalam menghadapi masalah hidup. Dan damai sejahtera Allah akan memberi hati dan pikiran orang percaya dalam menghadapi persoalan hidup. Bagaimana caranya supaya damai sejahtera ada dalam keluarga kita? Damai sejahtera dalam keluarga kita jika kita berjalan dengan takut akan Tuhan. Ya. Jika tidak ada iri hati di antara keluarga. Dan ketiga, ya, jika damai sejahtera Allah ada dalam keluarga, jika hati kita suci dan kudus. Jemaat terkasih, saya tutup khotbah saya ini dengan satu ayat firman Tuhan. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Saya percaya dan imani firman ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya imani Tuhan, firman yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan, akan terus Tuhan hidup berakar dan berbuat di setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya di imani Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan akan mengalir dari hati kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan ada di dalam diri kami Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami ingin ada damai sejahtera dalam diri kami. Kami ingin ada damai sejahtera dalam keluarga kami Tuhan. Kami ingin hidup dalam dan kerukunan. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan, baik jiwa diberkati, biar jiwa semangatkan dan nama-Mu muliakan. Berkati Tuhan setiap jemaat, pengurus di gereja kami, di FIFA cabang Bogor ini Tuhan, berkati dengan penuh kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati juga gereja kami, berkati juga gembala kami Tuhan. Dimanapun kami Kau tempatkan berada Tuhan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Imam Darmawan yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, persembahan bisa diberikan secara online. Ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, penginjilan, ucapan syukur maupun kolekte. Silakan Bapak Ibu sekalian transfer di 2 nomor rekening yang tertera. Puji nama Tuhan. Kini saatnya kita berdoa, kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Ibu yang di tempat ini, kita bangkit bersama. Dan mari kita mengangkat setiap amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, bahwa pagi hari ini kembali kami diizinkan untuk boleh beribadah, memuji Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami boleh melakukan setiap ibadah dengan baik, dan kami percaya kami diberkati dengan pujian penyembahan dengan firman Tuhan. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan kuduskan, sucikan, agar setiap persembahan ini Tuhan
boleh mendukung setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh kami lakukan. Baik ibadah Zoom online di Viva Bogor maupun ibadah-ibadah di pusat Tuhan, kami tetap menyerahkan dalam pimpinan Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Cobalah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Saat ini kita akan berkati dengan doa. Kita akan berkati dengan doa berkat. Saya serahkan kepada Puji Tuhan, Bapak kita Dita. telah diberkati dengan khairat luar biasa ajaib melalui pelayanan hamba-Mu Pastor Imam. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati, terlebih juga untuk rekan-rekan kekasih Tuhan, Pak Hadi sebagai pembina, Ibu Lydia sebagai MGS di Victorious Family Bogor, dan semua rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan yang telah berpartisipasi melalui pelayanan online Zoom. Kiranya Tuhan memberkati dengan khairat luar biasa ajaib. Tapi sebelum kita tutup dalam doa, saya himbau semua yang hadir saat ini, terus ajak teman-teman yang lain, keluarga, sanak famili, siapapun yang Anda kenal, mari kita sama-sama akan diberkati dengan khairat luar biasa ajaib. Sebab melalui ibadah online Zoom Bogor, setiap jam 7 pagi, sebelum kita melalui dengan segala kegiatan dalam kehidupan keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan, apapun juga, kita mulai selalu dengan berkat firman Tuhan. Sehingga perjalanan kehidupan rekan-rekan kasih Tuhan akan luar biasa. Dan biarlah damai sejahtera Kristus tetap memerintah di hati kita masing-masing. Kolose 3 ayat 15. Karena kita telah dipanggil menjadi satu tubuh dengan Kristus. Oleh karena itu kita bersyukur. Karena damai sejahtera Tuhan seperti tadi disampaikan oleh Pastor Imam, itu ada kita importasikan dalam seluruh kehidupan kita, khususnya dalam keluarga. Karena satu hal saya sebelum bawa dalam doa, Yesus sendiri mengajar waktu Petrus bertanya, Matius 18 ayat 21, Rabi, Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah? Bukan berarti saudara tidak bisa bersalah. Kakak, beradik, sanak, famili, suami, istri, anak, orang tua, dan sebagainya, bisa saja. Tapi Tuhan katakan, Petrus katakan 7 kali kah? Matius 18 ayat 21b. Tapi Tuhan katakan bukan 7, tapi 70 kali 7 kali. Dan biarlah itu terus menjadi bagian jemaat Tuhan yang luar biasa diberkati. Dan terima kasih juga partisipasi rekan-rekan kerja dan semua jemaat Tuhan yang telah beribadah bersama-sama. Dan pelayanan Bogor dari minggu ke lepas minggu saya lihat pertemuan yang luar biasa, kehadiran jemaat Tuhan dan juga performance dari pelayanannya makin luar biasa. Orang bilang makin kece. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih, anugerah berkat-Mu. Hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat, Pastor Imam,
Engkau berkati kehidupannya, keluarganya, kesehatannya, pelayanan dimanapun dia berada. Nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Bahkan pada akhirnya banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Terlebih Tuhan, semua rekan sekerja Tuhan, jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor, Engkau pakai kami semua dengan khairan luar biasa ajaib. Jadikan kami saksi Kristus dimanapun kami berada. Sebab Engkau berfirman satu Tuhan ayat 8, apabila Roh Kudus turun dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kita diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan hamba materaikan Salus 16 ayat 31, satu jiwa menerima Yesus yang melalui ibadah-ibadah yang berjalan di Bogor saat ini, maka kita akan menyelamatkan keluarga kita, bahkan keluarga besar kita, komunitas kita, dimanapun kami berada. Tuhan yang beracara, Tuhan yang memakai dengan heran luar biasa ajaib. Itulah kerinduan, itulah doa, itulah permintaan hamba-Mu Bapa. Oh Tuhan, kekasih-kasih Tuhan yang ada di Australia, ada di Eropa, ada di Amerika, dimanapun mereka berada. Tuhan yang sama ada di tempat ini. Tuhan yang sama memberkati kami semua. Dan heran luar biasa ajaib. Waktu-Mu terlalu amat singkat Bapa. Tiba-tiba Engkau datang Bapa. Kami rindu Tuhan. Karena Engkau tidak pernah bertanya berapa banyak harta kami, berapa banyak deposito kami, berapa banyak anak cucu kami. Tapi berapa banyak jiwa-jiwa yang kekasih Tuhan persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kekasih yang dikasih dan waktu Tuhan yang sudah begitu amat singkat, jangan sia-siakan. Oleh karena itu mari setiap ibadah hari Minggu jam 7 ibadah online Zoom kita hadir bersama-sama. Bahkan teman-teman Pak Hadi bersama Ibu Lydia dan seluruh rekan sekerja Tuhan, kami juga ada persekutuan yang indah, yaitu dalam setiap minggu kedua dan keempat hari Jumat. Dan nanti sebentar tanggal 27 ada ibadah juga online Zoom. Jam 7 bisa tanya ke rekan sekerja Tuhan, kita sama-sama tetap beribadah. Waktunya terlalu begitu singkat. Jangan biarkan waktu itu berlalu dengan sia-sia. Tapi biarlah waktu itu yang ada Tuhan, Engkau pakai kami dengan khairan luar biasa ajaib. Engkau berkati kami dengan tanda khairan mujizat kuasa Tuhan dinyatakan supaya melalui hidup kami banyak jiwa kembali memuliakan, meninggikan, mengagungkan Kau. Banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Dan pada akhirnya kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kesehatan kami, rumah tangga kami, anak cucu kami. Oh Tuhan, jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, maut, sampar, sakit, penyakit apapun juga. Sehingga dapat menjadi satu kesaksian bahwa Tuhan menyertai anak-anak kekasih Tuhan yang luar biasa. Dan melalui hidup kami, hamba materaikan Sakaria 8 ayat 23, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa, waktunya saat ini sedang digenapkan Bapak, akan memegang jubah kuat-kuat jemaat, rekan sekerja Tuhan Bogor, GBI Viva Bogor, dan berkata, antarkan kami di mana kita beribadah, gereja GBI Victorious Family di Tan Ek Cuan Bogor, melalui ibadah sementara ini, melalui ibadah online Zoom, dalam kepimpinan yang Tuhan titipkan, melalui Pak Hadi bersama Ibu Lydia, dan seluruh rekan sekerja Tuhan, ikat kami dengan tali kasih-Mu, tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu, kami saling menopang satu dengan lainnya, kami saling mendukung satu dengan lainnya, kami saling memberkati satu dengan lainnya, kami saling menguatkan satu dengan lainnya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kasih sekalian. Dari pagi yang indah ini, sampai Kristus Yesus datang, kita berjumpa di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih kehadiran kekasih Tuhan. Jangan lupa setiap minggu ibadah online Zoom, dan minggu kedua, keempat ibadah Jumat. Mari Jumat Tuhan juga sama-sama. Kita semua ingin diberkati. Kita semua ingin dipakai oleh Tuhan luar biasa aja. Tuhan memberkati.